Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDK Agni. Saya di sini perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan dampak PHK terhadap pola konsumsi rumah tangga untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, yaitu MDK Agni dengan NIM 02 50 10 59, Iksan Fadila NIM 02 50 10 28, Asmi Raihan NIM 02 50 10 36, Falih Faiksain NIM 02 50 10 02, Winda Isnaini 02 50 10 40. Latar belakang: pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan salah satu dari perubahan ekonomi yang dialami oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Dampaknya dapat mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Ketika seseorang kehilangan mata pencarian, maka dampaknya pendapatan rumah tangga akan menurun, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membeli barang konsumsi dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam pola konsumsi kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan pengeluaran untuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan peningkatan penggunaan kredit. Dampak PHK terhadap pola konsumsi rumah tangga dapat memiliki efek domino pada ekonomi secara keseluruhan, sehingga penting untuk memahami bagaimana PHK mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga. Deskripsi kasus: PHK merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi. Ketika kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyak hal yang mempengaruhi PHK, antara lain perubahan iklim usaha, krisis ekonomi, perkembangan teknologi, serta efisiensi perusahaan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya PHK. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi luas terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Kehilangan sumber pendapatan akibat PHK secara langsung mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan tetap harus menyesuaikan pendapatan agar tetap dapat bertahan. Penyesuaian tersebut tercermin dalam perubahan pola konsumsi baik dari segi jumlah, jenis, maupun prioritas kebutuhan. Konsumsi non-esensial cenderung dikurangi, sementara pengeluaran difokuskan pada kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pihak yang terlibat dampak PHK meliputi 1. Pekerja rumah tangga. Ini adalah pihak yang paling terkena dampak langsung dari PHK. Kehilangan pekerjaan menyebabkan penurunan drastis pendapatan atau sumber pendapatan, sehingga memaksa menyesuaikan pola konsumsi secara signifikan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. 2. Perusahaan, yaitu produsen atau pemberi kerja. Perusahaan yang melakukan PHK mungkin melakukan karena alasan ekonomi, seperti penurunan permintaan atau rekonstruksisasi. Keputusan ini berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja dan berpotensi mempengaruhi produksi dan penjualan mereka. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam pengelola dampak sosial dan ekonomi dari PHK. Mereka dapat menyediakan jaring pengaman sosial seperti bantuan pengangguran atau program pelatihan ulang untuk meringankan beban pekerja yang terkena PHK dan menstimulasi kembali ekonomi. Yang berikutnya itu platform. Dalam ekonomi digital, platform dapat terlibat sebagai penyedia lapangan kerja, misalnya ekonomi gig, atau sebagai sarana di mana pekerja yang di PHK mencari pekerjaan baru atau menjual barang atau jasa. Elastisitas harga. 1. Elastisitas harga permintaan meningkat. 2. Perubahan struktur konsumsi. 3. Peningkatan permintaan barang murah. B. Perilaku konsumen atau produsen konsumen. 1. Pengangguran konsumsi. 2. Perubahan prioritas. 3. Peningkatan kehati-hatian. 4. Perubahan preferensi produsen. 1. Pengurangan produksi. 2. Pengurangan investasi. 3. Perubahan strategi pemasaran. 4. Pengurangan harga. Pada slide selanjutnya, analisis ekonomi mikro. C. Produksi. 1. Pengangguran biaya tenaga kerja. 2. Pengangguran biaya operasional. 3. Pengurangan produktivitas. 4. Biaya pemutusan hubungan kerja.
Pada slide selanjutnya, dampak dan implikasi. Dampak produsen. 1. Pekerjaan atau individu yang terkena PHK. 2. Anggota rumah tangga terdampak. 3. Pengusaha atau perusahaan. 4. Pemerintah. 5. Lembaga ketenagakerjaan dan serikat pekerja. 6. Pelaku usaha kecil dan menengah. 7. Perekonomian makro dan sektor lainnya. Kesimpulan, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi. Ketika kondisi ekonomi yang tidak stabil, hal yang mempengaruhi PHK antara lain perubahan iklim usaha, krisis ekonomi, perkembangan teknologi, serta efisiensi perusahaan menjadi sektor utama yang mendorong terjadinya PHK. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpengaruh luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga. Rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan tetap harus menyesuaikan pengeluarannya agar tetap bertahan. Penyesuaian tersebut tercermin dalam perubahan pola konsumsi, baik dari segi jenis, jumlah, maupun prioritas kebutuhan. Konsumsi non-esensial cenderung dikurangi, sementara pengeluaran difokuskan pada kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pembelajaran ekonomi mikro yang diperoleh dari kasus tersebut, dampak PHK akan dialami oleh pihak konsumen dan produsen, antara lain konsumen PHK, penurunan pendapatan turun, daya beli turun, konsumsi menurun. Produsen, konsumsi turun, permintaan turun, produksi menyesuaikan, potensi PHK lanjutan atau penurunan investasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.